Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Hari ini panas sekali. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik ta? Ya apa kabare ja? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa kareba? Apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali ini menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, kita saat ini akan membahas sesuai judulnya toh. Sesuai tamilnya, korelasi ya, hubungan, perkiraan hubungan antara yang dinamakan kerajaan Sriwijaya. Kita cerita-cerita saja, Sriwijaya apa Sriwijaya terserah ya. Kemudian tentang kerajaan Alengkadiraja, Raja Rahwana, kemudian Museum Trinil yang ada di Ngawi, Jawa Timur. Ini cerita-cerita saja ya. Kita santai saja. Dulu waktu kita belajar di sekolah, itu mendapati di pelajaran sejarah bahwa kerajaan Sriwijaya itu ada di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Makanya di sana ada tim sepak bola namanya Sriwijaya FC. Di cerita sejarah dulu kan gitu, dan banyak ditemukan prasasti-prasasti di wilayah Sumatera Selatan ya, khususnya Palembang. Kemudian ada prasasti yang ada di Lampung, kemudian ada yang di Jambi, ada pula yang ditemukan di wilayah-wilayah lain. Di luar negeri juga ada, di Thailand, di mana lah, mungkin di tetangga sekitar Malaka segala macam mungkin ada ya. Seperti itu kawan. Rajanya yang paling saya ingat tuh namanya Balaputra Dewa. Yang lainnya banyak, seri-seri susah diapalin. Balaputra Dewa aja ya gitu. Sriwijaya ini sebuah kerajaan yang sangat besar dan diperkirakan dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan itu kerajaan yang beragama Hindu atau Buddha, seperti itu toh Sriwijaya itu. Seperti itu beritanya dulu di sejarah, pelajaran sejarah. Kemudian belakangan ini belum lama toh, mungkin ya seberapa bulan atau berapa tahun atau berapa hari saya tidak tahu. Soalnya pernah saya nonton di channel YouTube gitu, channel YouTube seorang profesor berdueret lah, apa jenis ini, berdiri gelarnya, menemukan bahwa kerajaan Sriwijaya atau Sriwijaya itu tidak di Palembang gitu toh. Dan ditemukan bukti prasasti-prasasti, sebuah surat kepada Muawiyah, khalifah agama Islam. Jadi kesimpulan terakhirnya Prof ini menyimpulkan bahwa kerajaan Sriwijaya atau Sriwijaya itu bukan agama Buddha atau Hindu, tapi agama Islam. Wah gitu loh, kurang lebih seperti itu kawan. Kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya loh, kemungkinan juga banyak yang percaya itu, banyak percaya. Dia menafikan, menyingkirkan prasasti-prasasti yang ada di Palembang, yang ada di Lampung, yang ada di Jambi, seperti itu kawan. Dan banyak yang percaya dan banyak yang mendukung. Wah Islam begini gitu, wah banyak lah pokoknya. Sekarang korelasinya, hubungannya, saya akan bercerita sedikit tentang waktu saya masih kecil ya. Waktu saya masih kecil. Saya berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Dan di Jawa itu, atau Jawa Timur, Jawa Tengah itu istilahnya hiburan orang-orang zaman dulu itu adalah wayang kulit ya. Dan wayang kulit itu mengisahkan tentang cerita-cerita Ramayana. Anda tahu tuh cerita Ramayana, Bharatayuda segala macam itu. Dan pada waktu saya masih kecil, kemungkinan ya umuran SD lah ya, umuran SD sekitar kelas 3 atau kelas 4 tuh. Bapak saya pernah bercerita
Dan kemungkinan juga orang tua yang lain punya keyakinan seperti itu, bahwa di daerah saya itu dulu ada namanya kerajaan namanya Alengkadiraja. Alengkadiraja itu rajanya Rahwana. Anda tahu tuh cerita Ramayana, Rahwana dan Dewi Sinta itu, Rama dan Sinta itu, terus ada Rahwana yang menculik Dewi Sinta itu. Rahwana ini adalah raja raksasa. Dalam bahasa Jawanya itu nama lainnya Dasamuka, Dosomuko. Dasa itu dari bahasa Sanskerta, kalau nggak salah artinya 10. Muko itu muka, itu wajah, berarti raksasa dengan 10 wajah, kurang lebih seperti itu kan. Ayah saya bercerita, bapak saya bercerita bahwa di daerah kita ini deh, dulu tuh ada kerajaan namanya Alengkadiraja. Buktinya apa Pak? Sekarang itu di daerah Trinil, gitu loh, di daerah Trinil itu ada museum, ditemukan zaman dulunya, ditemukan di aliran Bengawan Solo itu ditemukan balung buto. Balung itu bahasa Jawa atau balung buto itu artinya balung itu tulang, buto itu raksasa, berarti tulangnya raksasa. Di kita ini ditemukan tulangnya raksasa, adanya di daerah sana, di daerah Trinil. Karena saya waktu itu masih kecil, saya percaya saja tuh. Saya percaya saja bahwa di daerah saya dulu, di Kota Ngawi, di Kabupaten Ngawi, itu ada kerajaan yang namanya Alengkadiraja. Rajanya Rahwana namanya, atau dalam bahasa Jawa itu Dosomuko. Karena di daerah Trinil ditemukan balung buto, tulang-tulang besar, kan begitu loh. Orang tua saya cerita seperti itu. Waktu itu saya percaya saja, tapi berjalannya waktu, kita sekolah, kemudian belajar sejarah di kemungkinan SMP ya, sekolah menengah pertama. Di SMP itu ada pelajaran namanya ditemukan manusia purba, tulang manusia purba atau kerangka manusia purba di aliran Bengawan Solo, tepatnya di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi. Namanya Pithecanthropus erectus. Nah, seperti itu toh. Begitu, itu pelajaran di sekolah yang menemukan ya orang luar negeri lah, entah Belanda atau apa saya tidak tahu. Itu diperkirakan hidup antara 700 atau 1 juta tahun yang lalu, seperti itu. Pelajaran seperti itu. Akhirnya saya kan kaget, kata bapak saya, itu dulu kerajaan Alengkadiraja, yang raja raksasa tadi. Tapi begitu kita belajar di sekolah, dikatakan itu tulang Pithecanthropus erectus, manusia purba, seperti itu. Nah, korelasinya apa ini kawan dengan hubungannya dengan Sriwijaya tadi? Kalau saja saya apa yang saya ceritakan ini yang mendasari di Kota Ngawi ini dulunya ada Alengkadiraja, negara Alengkadiraja dengan rajanya Rahwana. Ya, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak, silahkan. Atau ada yang percaya dengan itu ditemukan Pithecanthropus erectus di Museum Trinil. Anda bisa melihat ada Museum Trinil, Anda bisa searching, di situ ditemukan Pithecanthropus erectus, istilahnya kera berjalan tegak atau segala macam lah, itu pelajarannya ada, itu penemunya orang luar negeri seperti itu. Jadi korelasinya dengan Sriwijaya yang ditemukan awalnya dianggap agama Buddha, terus ada yang menemukan bukti-bukti bahwa itu agamanya Islam, ya terserah Anda percaya yang mana. Ya kalau saya di Ngawi itu ya logikanya begini kawan, logikanya. Cerita Ramayana itu kan adanya di India toh. Ramayana, Bharatayuddha segala macam itu kan cerita-cerita India, karena film apa tuh wayang kulit itu berdasarkan dulu itu diambil dari cerita-cerita itu. Begitu loh. Jadi gak mungkin. Tapi saya dulu kecil percaya saja, Alengkadiraja di sana itu ada balung buto, ada putar banyak tulang-tulang raksasa kan gitu. Tapi sekarang ya enggak, beda urusan. Karena kan kita sudah belajar. Jadi hubungannya dengan yang saya ceritakan yang awal tadi tentang Sriwijaya, silahkan Anda milih yang mana gitu. Oke, cukup sekian berita-beritanya, cerita-ceritanya. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran. Kalau umpamanya pengen komen ya komen, kalau nonton sampai selesai komen, mungkin tidak ada salah paham. Tapi kalau di tengah jalan langsung komen ya kemungkinan ada sedikit
error, ada nggak cocok gitu. Oke, cukup sekian. Ada salah kata maaf, ada yang baik ambil sebab pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.